Afan Ustaz, ana punya teman pengurus masjid, tapi masih suka nonton film barat. Kenapa film barat? Karena ada film timur. Beliau adalah teman kamar saya Ustaz. Apakah saya harus keluar tinggalkan ia jika dia sedang nonton film barat? Ya antum kasih nasihat dia. Karena termasuk kesempurnaan agama seorang muslim, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Apalagi dia ini pengurus masjid. Apa sih yang didapat dalam film barat jemaah? Yang jelas di situ antum akan melihat aurat, melihat wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, dan tidak akan diajarkan bagaimana sholat karena memang mereka tidak sholat. Maka tugas antum memberikan nasihat. Kalau dia sedang nonton, antum keluar. Iya, itu solusinya. Dan seharusnya orang yang berada di rumah Allah itu orang yang paling dekat sama Allah. Tapi di masa sekarang ini, Allah jamaah, ana benar-benar shock mendapatkan sebuah pertanyaan. Ada sebuah aplikasi namanya Halo Ustaz. Itu seorang bertanya, Ustaz, ana mau tanya Ustaz, ada tetangga kami, dia itu pegawai di KUA. Ustaz suka menikahkan orang, jadi imam di masjid. Ternyata dia itu sudah lama murtad Ustaz. Ketika mati itu dibakar jasadnya. Dibakar jasadnya. Ikut agama yang kalau mati dibakar. Gimana Ustaz pernikahan yang dibuat sama dia Ustaz? Tanya sama keluarga yang memang sudah lama dia murtad. Terus kenapa masih menjadi imam? Karena jadi pegawai. Kenapa tetap di KUA? Karena dia pegawai, cari duitnya di sana. Maka hati-hati, seharusnya kerjaan antum itu membuat antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang hanya berpikir umpamanya jadi marbot di masjid, hanya untuk duit, hanya untuk batu loncatan, bukan cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya seperti ini. Tidak menampakkan bagaimana sosok seorang yang mengurus rumah Allah SWT. Semua orang akan memuji antum. Masya Allah fulan pengurus masjid, Masya Allah alaih. Padahal ketika di kamar dia nonton film barat. Astagfirullahaladzim. Bagaimana cara mengajak tetangga dekat rumah atau teman sendiri untuk sholat di masjid berjamaah tanpa menyakiti hatinya? Karena terkadang ada niat tapi sangat sulit untuk dikerjakan. Ya tinggal diajak jamaah. Yuk sudah azan. Oh iya, insya Allah lah antum duluan berangkat. Nanti dia nggak berangkat lagi. Ana pernah di kampung itu. Ya teman-teman dulu, ayo masjid jamaah, masjid katanya. Iya titip sekarang. Titip sholatnya. Kita menghadapi orang-orang yang memang jauh dari agama ini, kita harus sabar. Artinya antum tidak perlu mencaci maki dia. Antum mengajak dia dengan cara yang baik-baik. Sampaikan, ayolah sekali-kalilah ke masjid. Antum akan merasakan sensasinya. Beda sholat masjid itu antum. Ada orang yang nggak pernah ke masjid kecuali Jumatan. Setelah dia ke masjid pada maghrib, dia merasakan, ya Allah, kok enak ya ke rumah Allah. Itu yang perlu kita mengajak mereka bagaimana ke masjid. Dengan menyampaikan kepada dia, ini loh pahala sholat ke masjid seperti ini, seperti itu. Karena itu termasuk yang memotivasi orang untuk beramal itu ilmu. Ada seorang yang mengatakan kepada ana, sejak ana tahu fadilah sholat isya dan subuh berjamaah ke masjid, ana berusaha untuk tidak meninggalkan dan berusaha untuk tidak telat. Karena dia tahu fadilahnya. Apa fadilahnya? Man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shallal fajr fil jamaah faka'annama qama al-laila kullah.
Yang sholat subuh berjamaah seakan-akan sholat semalam suntuk. Siapa yang kuat dari jam 8 berdiri sholat sampai subuh? Dia mengatakan gak kuat. Makanya ana paling tidak 2 sholat ini ana jaga, ana dapat pahala sholat tahajud semalam suntuk. Ilmu yang membuat orang itu jadi berubah. Maka tugas antum bagaimana sekarang ilmu ini bisa sampai kepada, bisa lewat buku. Ini ada buku bagus ini tentang fadilah sholat berjamaah. Nih, bolehkah memberikan jawaban tentang kekurangan fisik teman kita atau kebiasaan buruknya? Contoh, teman kita ini punya luka di bagian tertentu, atau teman kita ini suka mendengkur ketika tidur. Ketika ada akhwat yang bertanya tentang dia untuk mencari informasi sebelum melangkah ke hubungan yang lebih serius, boleh jawab. Mamanya gimana? Ya, dia kalau tidur biasanya seperti kereta api. Nah, itu bahasanya yang lebih bagus gitu ya, jangan terlalu vulgar. Karena mendengkur ini termasuk aib jemaah. Pernah ada suami istri bercerai gara-gara mendengkur. Antum ketawa-ketawa. Istri antum yang suaminya mendengkur itu sebenarnya udah bosan gitu, ya Allah ya. Allahu Akbar jemaah. Ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Subhanallah, perempuan ini sensitif, nggak bisa tidur kalau ada suara. Suaminya subhanallah tidur langsung bunyi ya bang. Itu istrinya nggak kuat, maka suaminya digoyangin ya. Kalau dibangunin kan akhirnya nggak mendengkur dia. Istrinya baru mau tidur bunyi lagi suami. 2 pekan karena sering dibangunin sama istrinya, apa kata suaminya? Sudah, aku ceraikan kamu. Iya jemaah. Memang dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Yang pertama, ini kan masalah bisa dibicarakan di awal. Atau si istri berusaha untuk bersabar. Karena semua itu butuh pembiasaan. Ada orang yang biasa tidur dengar suara AC. Di musim dingin pun AC-nya tetap dia hidupkan. Bukan karena ingin hawa dingin, tapi karena ingin suara. Bahkan ada teman itu tidur di padang pasir, dia lagi camping, nggak bisa dia tidur di tenda itu jemaah. Akhirnya dia setel radio, tapi yang nggak ada suaranya, yang nggak ada channelnya jemaah. Itu dia tidur, bisa tidur gitu loh jemaah. Istri ini pun kalau dia terbiasa mendengar dengkuran suaminya, insya Allah dia itu rindu sama dengkurannya. Mungkin kalau suaminya lagi kerja keluar kota, dia bingung, kok nggak ada suara di rumahnya. Dia setel radio akhirnya untuk mengenang. Itu hanya butuh pembiasaan. Tapi itu termasuk aib ya. Termasuk aib yang memang tadi menyebabkan pernikahan itu jadi masalah. Ya kita sampaikan, fulan ini ya kalau tidur mendengkur. Terus kalau ada luka yang memang membuat fisiknya itu jadi buruk. Tapi kalau luka-luka biasa nggak perlu. Ada luka di jarinya, ya nggak perlu lah seperti itu. Jadi apa saja aib yang bisa membuat pernikahan itu jadi bubar, itu perlu diceritakan. Tapi kalau enggak masalah. Oh dia botak sedikit, ya kelihatan anak kalau botak lah. Umpamanya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ana nggak berani jawab. Pak Ustadz, saya suka ceritain pimpinan kami secara berjamaah sama semua teman-teman di kantor karena integritasnya tidak baik. Bagaimana Pak Ustadz, mohon sarannya. Apa gunanya menceritakan? Kalau memang ingin memperbaiki berarti musyawarah. Yuk, apa yang harus kita lakukan? Umpamanya kita menulis surat untuk memberikan nasihat gitu ya. Atau apa yang perlu kita lakukan? Tapi kalau sekedar ngomong-ngomong saja, akhirnya jadi riba.
Tapi kalau omongan antum itu untuk diambil langkah selanjutnya, nggak, kayaknya ini nggak bisa dilanjutkan. Kalau seperti ini perusahaan kita bisa tutup nantinya. Maka antum mungkin ngobrol, datang utusan, nggak usah pakai demo. Kan kadang-kala orang kalau ada masalah sama atasannya mogok kerja, nggak perlu antum mogok kerja. Antum datang jumpain atasan, maaf Pak, kami utusan dari teman-teman ingin berbicara. Sampaikan. Tapi nggak perlu akhirnya jadi bahan omongan terus menerus. Setiap kumpul ngomongin atasannya kayak gini. Itu tidak baik, bahkan yang ada antum transfer pahala kepada atasan antum. Barakallahu fikum. Apakah memberitahukan kesalahan orang lain kepada atasannya yang sudah sering mengganggu pekerjaan kita termasuk ghibah yang terlarang? Nah, di antara ghibah yang diperbolehkan itu mutadzallimin, orang yang dizalimi. Anda dizalimi oleh fulan, lalu Anda sampaikan, Pak, saya ini selalu diganggu sama fulan. Itu boleh. Karena bukan untuk menceritakan kesalahannya, tapi untuk diambil tindakan. Tentunya kita cerita ini kepada orang yang punya kebijakan. Gak mungkin antum cerita kepada istri antum. Datang kepada istri antum, ana ini suka diganggu sama fulan. Kira-kira istri antum bisa ngambil tindakan? Gak bisa, antum jadinya ghibah. Tapi kalau antum sampaikan kepada atasan yang memang memiliki kewenangan untuk memanggil dia, maka itu yang seharusnya antum lakukan. Itu tidak termasuk ghibah yang terlarang. Apakah ketika seorang istri menceritakan kesalahan atau kebiasaan yang terjadi di tetangganya kepada suaminya termasuk ghibah yang terlarang? Nah, kecuali si istri minta suami supaya menegur itu tetangga. Jadi kalau ngomongnya itu untuk mengambil tindakan dan kepada orang yang bisa mengambil tindakan, itu termasuk diperbolehkan. Karena tujuan kita bagaimana kemungkaran ini semakin berkurang. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau istri ngomong, bang tetangga ini bang, ana lihat tadi masukkan laki-laki bang ya, ke rumahnya. Mungkin abang bisa ngasih tahu lah. Nah itu gak apa-apa. Karena tujuannya supaya suami mengambil tindakan. Ada orang umpamanya pesta miras, kita melihat, kita datang kepada Pak RT, kepada Bapak Polisi, kita sampaikan itu termasuk yang diperintahkan. Babnya bab amar ma'ruf nahi mungkar, itu babnya. Saya sedang proses berhijrah dan mulai berkumpul dengan wanita-wanita yang solehah insya Allah. Tapi dalam prosesnya banyak saya melihat wanita-wanita yang bercadar maupun yang tidak, tapi tetap syar'i pakaiannya, masih suka eksis di medsos. Ketawa-ketawa. Dengar? Atau foto-foto yang membuat saya berpikir, kenapa bisa begitu? Apakah saya termasuk ngurusin orang lain? Lalu bagaimana supaya hijrah saya tetap istiqomah? Buat teman-teman yang hijrah itu bermula biasanya dari semangat. Alhamdulillah, semangat ini harus ditopang dengan ilmu. Karena semangat saja tanpa ilmu akhirnya tersesat. Maka kalau anti melihat itu sesuatu kok kayaknya kurang pantas Ustaz ya, itu benar. Orang kalau sudah hijrah, tinggalkan segala perkara yang gak berguna. Yang pertama tinggalkan yang haram. Kemudian naik lagi dia. Terus mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan yang makruh. Terus dia berusaha lagi, naik lagi bab hijrahnya sampai dia meninggalkan yang mubah karena takut masuk kepada yang haram.
Kadangkala kita meninggalkan hal-hal yang mubah karena takut menyeret kita kepada yang haram. Ngobrol itu boleh, tapi yang lihat kalau lama-lama ngobrol kayaknya nanti ngomong yang nggak enak Ustaz. Udah bisa, tinggalin sudah. Mulai berkurang. Sedangkan perempuan-perempuan yang sibuk selfie sana, selfie sini kadangkala. Tujuannya apa? Coba tanyakan kepada diri. Kenapa aku melakukan itu? Ingin pujian. Cukuplah pujian Allah untuk dirimu. Engkau jadi orang soleh, nggak perlu engkau tunjukkan. Lagi kajian, selfie, seret. Sedang kajian. Dapat apa antum? Bisa jadi pahala antum hilang dengan cara seperti itu. Maka saatnya wanita yang soleha itu nuntut ilmu. Mulai dia introspeksi dirinya. Apakah hijrahku sudah benar? Karena ada yang hijrah hanya fisiknya saja. Jamaah pakai jilbab itu tinggal beli jilbab dipakai selesai. Pakai cadar itu tinggal beli cadar dipakai selesai. Tapi merubah perilaku itu memerlukan perjuangan. Sehingga antum bisa lihat kadangkala ada seorang yang mencuri, dia pakai jilbab panjang. Ana sampai kadangkala heran jemaah. Sekarang dengan adanya CCTV itu, kadangkala orang beli emas, beli apa, pakai kerudung jemaah. Ana lihat, tahu-tahu emasnya masuk ke dalam tasnya. Astagfirullah. Maka perlu belajar, jangan cuma semangat saja. Insya Allah besok kita akan bahas lebih dalam lagi tentang hal itu. Jika ana melarang teman ana untuk mengambil ilmu dari Ustadz Fulan karena si Ustadz Fulan tersebut menyimpang, ana menjelaskan penyimpangan Ustadz tersebut kepada teman ana, apakah termasuk ghibah? Jamaah, termasuk fitnah. Setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu munculnya sekte-sekte yang menyimpang dari agama Allah ini. Munculnya Khawarij, munculnya Syiah, munculnya Mu'tazilah, Jahmiyah, terus kelompok-kelompok yang muncul. Dan Nabi SAW memang sudah mengingatkan kita. Beliau pernah mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Banyak. Itu sudah terjadi mulai meninggalnya Nabi SAW. Muncul itu bagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Siapa yang bunuh Utsman? Orang kafir? Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Orang kafir? Bukan. Orang-orang muslim. Tapi karena mereka menyimpang dari akidah yang benar. Terus apa tugas kita? Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Ketika banyak orang, oh pendapat ini boleh, pendapat itu boleh, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian pegang sunnahku. Dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Tamassaku biha. Kalian pegang. Gak cukup. Wa'addu alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dengan muhdatsatil, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi ketika kita ngasih tahu teman kita, hati-hati sama Ustadz Fulan. Wallahi jamaah sekarang ini Allahu Akbar ya. Ada ustadz-ustadz yang muncul di televisi yang mengatakan semua agama sama. Bisa jadi nanti di surga itu kita ketemu sama orang fulan. Loh, kok masuk surga kamu? Sampai seperti itu ya. Ada yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Jilbab itu adat orang Arab.
Emangnya istrinya Abu Jahal pakai jilbab? Istrinya Abu Lahab pakai jilbab? Orang Arab tuh asli. Nggak ada yang pakai jilbab. Istri Nabi SAW nggak pakai jilbab selama di kota Mekah. Karena belum turun wajibnya jilbab. Jilbab turun di Medina. Masa Mekah nggak ada jilbab. Artinya orang Arab nggak pakai jilbab. Siapa yang pakai jilbab? Orang Islam pakai jilbab. Karena perintahnya turun di Medina kepada orang-orang yang beriman. Di surat An-Nur, surat Al-Ahzab umpamanya. Maka kita memang perlu berhati. Apakah disebut ghibah? Ketika kita mengatakan hati-hati sama Ustadz Fulan, ada pemikiran dia yang menyimpang seperti ini seperti itu. Itu tidak termasuk ghibah yang terlarang. Karena tadi ada maslahat yang memang hendak dicapai. Bagaimana cara meminta maaf jika saya pernah mendolimi binatang, anjing atau kucing? Antum minta ampun sama Allah SWT. Artinya Allah yang akan mengambilkan hak anjing dan kucing itu. Rasulullah SAW mengatakan, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Habasatha. Kucing ini dia kurung. La hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ardh. Kucing itu nggak dikasih makan, dikurung, kasih makan seharusnya. Nggak dikasih makan dan juga nggak dilepas supaya bisa cari makan di tempat lain. Akhirnya masuk neraka. Maka kalau antum pernah melakukan itu, antum banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, dan banyak berbuat baik kepada kucing. Antum lihat ada kucing yang pernah antum tahu, mungkin saudaranya dia. Wallahu a'lam. Insyaallah. Udah selesai pertanyaannya, gimana kira udah selesai tadi. Ini akhir-akhir ini lagi sering dibahas masalah pilpres. Soalnya adalah banyak teman yang mendukung nomor 1, jelek-jelekin nomor 2. Begitu pula pendukung nomor 2 menyelekan nomor 1. Ana sudah sering beritahu dengan lisan, tapi Facebook, Instagram, dan jika sedang duduk bersama masih terus menggunjing calon-calon tersebut. Langkah apa lagi yang harus ana lakukan? Masya Allah jemaah. Ini termasuk keprihatinan bersama jemaah. Kita lihat ya. Allahu Akbar. Caci, saling mencaci, saling memaki, saling menjelekkan, semua itu adalah buah dari demokrasi. Itu konsekuensinya seperti itu emang. Saling membenci, saling memusuhi. Semuanya mengatakan kampanye damai. Damai, damai. Damai maksudnya nggak perang. Tapi ada yang mengatakan perang. Yang satu perang total, yang satu perang badar. Perang-perangan tuh. Subhanallah. Tugas kita, jamaah, antum harus tahu, yang memberikan kekuasaan itu Allah Jalla Jalaluh. Bukan berarti yang dipilih jadi penguasa itu orang baik. Bukan. Bisa jadi yang jadi penguasa itu Fir'aun. Allah jadikan Fir'aun penguasa Mesir. Yang di bawah kekuasaan Fir'aun ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Harun, ada orang-orang soleh di sana. Allah jadikan Namrud penguasa atas siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita tuh perlu minta tolong sama Allah supaya Allah memberikan penguasa yang baik sama kita. Jangan hanya berpikir usaha. Kita berusaha memperbaiki diri kita supaya Allah kesian sama kita, sehingga kita dikasih pemimpin-pemimpin yang baik. Allah mengatakan, qulillahumma
malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala dialah pemilik kepemilikan. Dialah yang menguasai segala sesuatu. Dia memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Bukan yang Allah cintai, jemaah, bukan. Ini bicara masyiah, bicara kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki. Allah menghinakan orang yang Allah kehendaki. Kehendak, bukan cinta. Seperti kita bisa melihat, ada orang kaya raya nggak pernah sholat, kaya raya, nggak pernah datang ke masjid, kaya raya. Kita bisa melihat kondisi seperti itu. Apa tugas kita? Ya kita bagaimana minta supaya Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Maka antum harus jadi orang baik. Antum berhenti mencela, berhenti memaki. Kalau memang ada yang buruk yang tidak antum sukai, apa yang bisa antum lakukan? Merubah? Alhamdulillah. Dengan lisan kita. Nggak bisa dengan hati kita. Paling tidak berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Antum doa, Allahumma walli alal muslimina khiyarahum. Ya Allah, jadikan penguasa buat orang-orang Islam itu orang-orang yang terbaik di antara mereka. Jaga sampai nanti pilpres selesai. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga negeri kita ini. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma la tada' lana dhanban fi hadzal makan illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, jangan jadikan orang berkuasa kepada kami orang-orang yang tidak mengasihi kami, ya Allah. Baca doa itu doa dibaca Nabi SAW. Kalau lagi majelis sama sahabatnya, beliau biasanya baca doa itu. Antum cari waktu-waktu mustajab, doakan diri antum, keluarga antum, dan negeri kita. Semoga menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Manfaatkan waktu ini, pertanyaan bisa dibawa nanti ke masjid untuk dilanjutkan di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.